guys, namaku Selviana Vista. Di sini aku akan membahas mengenai bagaimana sih cara dari SPT 1771 untuk wajib pajak badan dibawa menuju ke ESPT. Nah, untuk itu bagaimana caranya? Yuk kita simak lebih lanjutnya yuk bersama-sama. Nah, cara yang pertama, kalian harus menginstal terlebih dahulu ESPT PPH tahunan wajib pajak badan. Di mana versi yang aku gunakan adalah versi 1.2. Nah, untuk kalian biar nggak bingung downloadnya di mana, nanti link download aplikasi tersebut aku taruh di description box. Nah, sebelum kita masuk ke dalam ESPT-nya, kita bakal diminta untuk memasukkan username dan password. Jadi username yang dimasukkan di sini adalah administrator dan yang di bawahnya passwordnya 123. Selanjutnya kita klik OK. Oke, selanjutnya kalian bisa mengisi profil wajib pajaknya. Di mana di sini aku udah mengisi sendiri untuk profil wajib pajaknya itu dengan soal atau dengan SPT 1771 yang aku punya. Jadi aku sesuaikan dengan yang aku punya. Ini di ESPT-nya udah aku ketik dan ini di SPT manualnya. Setelah kita mengisi profil, kita bisa lanjut mengisi SPT PPH-nya. Nah, untuk mengisinya, kita bisa mengisi SPT-nya dari belakang ya, disesuaikan dengan apa saja yang diisi pada SPT manual yang kamu punya. Karena di kasusku itu ada lampiran khusus, transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan di bagian laba rugi untuk perusahaan dagang. Jadi aku bakal ngisinya ke ESPT. Kita bawa ke SPT-nya. Kita bisa klik SPT PPH, kemudian kita klik transkrip kutipan elemen laporan keuangan, kita klik laba ruginya. Selanjutnya kita bisa masukkan dengan data-data yang udah kamu punya. Nah, ini tinggal dimasukkan saja. Yang pertama untuk 22.500.000 kita masukkan. Selanjutnya untuk pembelian kita masukkan 22 miliar. Dan saldo barang saldo barang dagang awal kita masukkan 1 miliar. Dan untuk saldo barang dagang awal kita masukkan 1 miliar. Untuk saldo barang akhir kita masukkan senilai 800 juta. Isi kelebihan. Oke. Nah, untuk seterusnya kita isi sesuai dengan apa yang sudah kita isi di SPT manual. Seperti itu ya. Oke, ini semua udah diisi dan hasilnya pun sudah sama untuk laba bersihnya senilai 1.059.727.890 rupiah. Udah sama? Nah, kalau udah sama kita bisa klik simpan. Ya, kita klik ya. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa menuju ke lampiran lanjutannya. Ada apa saja yang kita ketahui di SPT 171? Ternyata ada lampiran penyusutan.
Nah, di mana lampiran penyusutannya ini ada satu penyusutan yaitu senilai 75 juta. Untuk mengerjakan lampiran khusus untuk penyusutan, kita bisa klik SPT PPH, kemudian kita klik lampiran khusus, lalu kita klik daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Nah, di sini kita bisa isi nih. Bisa kita klik di bawahnya, klik baru. Kemudian kita klik jenis hartanya. Di sini kebetulan harta berwujud. Nah, untuk ini bisa kalian sesuaikan dengan kasus kalian ya. Kemudian kelompok 1, jenis usahanya. Oke, nama hartanya masukkan. Metode penyusutan yang digunakan pada kasus aku sendiri adalah garis lurus, di mana harga perolehannya adalah senilai 300 juta. Oke, di catatan 1 Juni. Oke, udah gitu kita bisa klik simpan. Data berhasil, apakah entry data baru? Tidak, karena penyusutan yang ada hanya satu. Selanjutnya, kita bisa masukkan di jumlah penyusutan komersial. Kita bisa masukkan senilai 50 juta. Disesuaikan dengan kasus yang kalian punya. Karena di kasus aku itu, dia adalah 50 juta di sininya. Ya. Jadi untuk ini menyesuaikan saja, sesuaikan dengan kasus kalian. Oke, untuk jika ini sudah selesai, kita bisa silang. Nah, kita bisa lihat lagi di Excel-nya apa yang harus kita kerjakan. Ternyata kita harus mengerjakan lampiran 6. Tentang daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, daftar utang, dan daftar piutang. Nah, untuk itu kita bisa langsung klik SPT PPH, kemudian kita klik lampirannya, bisa kita klik lampiran 6, sesuai dengan apa yang ada di SPT 1771 Excel. Nah, di sini kita bisa, di sini yang terisi ternyata hanya di bagian A1 yaitu PT Laba-Laba. Nah, kita bisa klik baru bagian A-nya, daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Kemudian kita bisa masukkan NPWP-nya. Kemudian kita masukkan nama perusahaannya, yakni tadi PT Laba-Laba. Alamatnya kita bisa masukkan. Jumlah penyertaannya, kita bisa lihat di sini penyertaan modalnya berapa. Senilai 1 miliar dengan persentasenya adalah 10. Berarti kita masukkan 1 miliar. Oke. 10. Ini kita bisa klik simpan. Apakah ingin menyimpan data berhasil disimpan, rekam baru? Kita klik tidak karena hanya ada satu. Setelah ini kita bisa silang dan kita bisa ulangi lagi apa yang akan kita isi di bagian lampiran selanjutnya. Ternyata di lampiran 5 tentang daftar pemegang saham, daftar susunan pengurus dan komisaris, kita akan mengisi untuk bagian lampiran 1771 5, bagian A dan bagian B. Nah, kita harus mengisinya dengan cara klik SPT PPH kembali, klik lampiran, dan kita klik formulir 1171, 1771, lampiran 5, daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen atau susunannya. Nah, kita bisa masukkan sesuai dengan kasus yang kita punya.
Oke. Ini terlalu besar, kita bisa kecilkan. Oke. Kita bisa klik baru di bagian A. Jumlah modal yang disetor penuh adalah tadi kan 1 miliar untuk modal yang ada. NPWP pemegang saham 62843 833 843 5 90300. Oke. Nama pemegang sahamnya adalah Santi. Alamat pemegang saham Jalan Sunset Road, Denpasar. Jumlah modal pemegang sahamnya adalah senilai 3 miliar. Di sini jumlah modal yang disetor penuh ada kesalahan. Tadi adalah 10 miliar, bukan 1 miliar. Jadi 10 miliar dan Santi menyetorkan modalnya senilai 3 miliar. Oke, dividen tidak ada. Nah, kalau ada yang bertanya, Kak, kenapa sih kok NPWP yang di sini dan di SPT Excel-nya berbeda? Karena NPWP yang harus dimasukkan ke dalam SPT adalah NPWP yang harus valid. Kalau NPWP tidak valid, jadi tidak bisa dimasukkan. Seperti itu ya. Kita bisa klik simpan. Data berhasil kerekam baru, iya, karena masih ada. Nah, ini dia hasil dari daftar pemegang saham yang udah kita kerjakan tadi di bagian A. Selanjutnya kita menuju ke bagian B-nya, di mana kita akan membuat daftar susunan pengurus dan komisaris. Kita klik baru. Ini cara mengisinya masih sama seperti yang tadi, namun di sini yang berbeda hanya tidak ada jumlah disetor. Jadi tidak ada modal yang disetor. Di sini hanya info atau daftar susunan pengurus. Kita masukkan saja seperti yang tadi. Untuk mempercepatnya, saya tidak akan berlama-lama karena mengisinya masih sama ya. Oke, semuanya sudah keisi. Jadi kalau di lampiran 5 ini sudah keisi, kita bisa move ke lampiran selanjutnya. Nah, di lampiran selanjutnya, yakni di lampiran 4, mengenai PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jadi kita langsung aja klik di SPT PPh, klik lampiran 4, dan kita isi sesuaikan dengan apa yang ada di soal. Nah, yang diisi di sini di lampiran 4 adalah yang pertama adalah bunga deposito senilai 10 juta dengan tarifnya 20% dan PPh terutang adalah 2 juta. Kita langsung isi saja bunga deposito, kita isi 20 juta. 10 juta maksud saya. Dengan tarif 20%. Oke, ini otomatis ya. Nah, selanjutnya yang diisi adalah penghasilan persewaan atas tanah dan bangunan senilai 200 juta dengan tarif 10%. Kita bisa isi 200 juta. Dengan tarifnya 10%. Oke. Nah, ternyata di penghasilan yang dikenakan PPh final hanya ada 2, yakni bunga deposito dan penghasilan persewaan atas tanah dan bangunan. Hingga total dari bagian A adalah 22 juta. Nah, kita bisa klik simpan. Apakah data simpan? Iya. Kita lanjut ke bagian
17171 lampiran 4 halaman 2. Di mana untuk penghasilan tidak kena objek pajak. Nah, ternyata di sini ada nih penghasilan yang tidak terkena objek pajak adalah dividen senilai 100 juta. Nah, kita bisa langsung masukkan. Langsung kita input saja dividen di sini 100 juta. Oke. Ternyata hanya itu saja di penghasilan yang tidak termasuk objek pajak atau non objek pajak. Jadi setelah itu kita bisa langsung klik simpan. Apakah data akan disimpan? Klik ya. Oke. Nah, lampiran 4 sudah selesai kita kerjakan. Kita move lagi ke lampiran yang selanjutnya, ya ini di lampiran 3. Di mana lampiran 3 ini tentang kredit pajak dalam negeri. Nah, pada kasus ini ada 3 kredit pajak dalam negeri yang ada, yaitu dari Kementerian Pariwisata, yang kedua ada dari Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan yang ketiga adalah dari PT Squid. Oke, langsung aja kita klik SPT PPH. Kemudian kita klik lampiran 3 kredit pajak dalam negeri. Kemudian kita isi dengan daftar pemotong atau pemungut pajak yang sudah kita buat ya. Nah, di sini kita bisa kita isi. Nah, di sini kita bisa menginputnya ya. Nah, jenis PPh yang dipotong atau dipungut, PPh pasal 22, cara pembayaran dipungut pihak lain, nomor bukti potong itu 01 pariwisata 2021. Jenis penghasilannya kita bisa masukkan pembelian barang oleh bendaharawan, jumlah penghasilan brutonya senilai 600 juta. PPh yang dipotong atau dipungut itu senilai 9 juta. Kita bisa sesuaikan dengan data yang sudah kita punya. Tanggal bukti potong kita di tanggal 30 Januari. NPWP-nya 62843 833 590 6000. Kita klik OK. Sebelumnya sudah ada, jadi kita bisa klik saja yang ini. Kita klik pilih, kemudian kita klik simpan. Apakah ingin rekam baru? Kita klik ya. Kemudian kita bisa isi yang nomor 2, yakni berapa daftar bukti potong yang sudah kita buat. Cara melihatnya adalah dengan kita bisa filter di sini tanggal 30 Januari, cari akan muncul Dinas Pariwisata, atau agar semuanya bisa terlihat bisa kita klik cetak. Kemudian kita bisa melihat di sini tentang lampiran 3 daftar pemotong atau pemungut pajak dalam kredit pajak dalam negeri. Oke, sudah benar. Kita bisa klik silang ininya. Nah, kita bisa lanjutkan ke lampiran berikutnya. Yakni lampiran 2, kita mengisi perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial.
Nah, ini kita dapatkan dari perhitungan yang sebelumnya yang sudah kita buat sebelum mengisi SPT ini. Gitu ya, guys ya. Nah, kita bisa langsung klik SPT PPH, klik lampiran, kemudian klik lampiran 2. Nah, kita isi di sini. Kita isi 22 miliar. Kemudian di bawahnya kita isi 1 miliar. Dan paling bawah kita isi 800. Oke, untuk seterusnya yang lainnya itu seperti itu dan ini sudah otomatis. Jadi untuk di bagian yang sebelahnya sini sudah terisi dengan sendirinya. Jadi kita bisa isi dengan langsung sesuai dengan kasus yang kita punya. Oke, ini adalah yang sudah terisi penuh ya. Nah, setelah itu kita bisa langsung klik simpan. Kalau sudah simpan, kita klik ya. Kita klik OK. Nah, kita lanjut ke lampiran berikutnya. Kita move ke lampiran berikutnya, ya ini 171 lampiran 1. Nah, di sini tentang perhitungan penghasilan neto fiskal. Sebenarnya karena kita sudah buat SPT-nya, kita langsung aja ya, masih sama kayak yang tadi. Kita langsung aja isi sesuai dengan SPT manual yang ada. Peredaran usaha kita masukkan 22.500.000. Harga pokok penjualan. Oke, dan untuk yang lainnya ini udah langsung ke link ya. Tadi saya cepatkan saja agar tidak memperulur waktu. Jadi di sini sudah saya isi dengan penuh. Cara mengisinya sama seperti yang lainnya tadi, tinggal memasukkan dan tinggal input. Nah, terus kita langsung lanjut ke 1771 halaman 2. Ini masih sama dengan cara yang tadi. Kita langsung masukkan saja ya apa yang sudah ada. Nah, ini yang udah terisi dalam penyesuaian fiskal positif ya. Dengan total jumlahnya 1.830.000.000. Kita lanjut ke halaman ketiga. Di sini kita tambah di penyesuaian fiskal lainnya senilai 200 juta. Oke. Setelah itu udah sama sampai bawah. Setelah itu kita bisa klik simpan. Ya. Oke, kita klik oke. Kita bisa tutup. Kemudian kita bisa move ke SPT induk. Ini sudah diisi, jadi kita sesuaikan saja dengan Excel manualnya ya. Kita langsung klik SPT PPH, kita klik SPT PPH wajib pajak badan. Ini tidak diaudit ya pembukuannya. Kita klik langsung bagian A dan C. Nah, di sini 293 untuk penghasilan neto fiskal. Kita cek dengan Excel-nya. Oke, sudah sama. Kemudian di bagian kompensasi juga 0, sudah sama dengan yang tadi. Dan di bagian nomor 4 adalah PPh yang terutang pada tarif PPh pasal 31E ayat 1 adalah 57727. Sedangkan di dalam ESPT itu adalah 57584. Jadi ini mesti kita benahi, ini bisa kita edit ya. 727 850. Coba kita lihat terlebih dahulu. 727 850. Oke, sudah sama. Kredit pajaknya juga sudah sama. Kemudian di
PPh yang harus dibayar sendiri 21.327.850. Oke, kita cek. Oke, sama. Oh, mohon maaf, di sini PPh terutangnya 727.885. Jadi kita ubah sedikit lagi ya. 885. Oke. Samakan. Ini sudah, kita bisa langsung menuju ke bagian C dan D. Di sini kita klik simpan terlebih dahulu. Kita klik OK, bagian C dan D. Kita langsung masukkan di kredit pajak ini, kita masukkan senilai 25 juta. Karena di data yang Excel itu sejumlah 25 juta. Ini kelebihan. Untuk STP-nya itu senilai 2.500.000. Oke, jadi PPh kurang bayar yang mesti kita bayar adalah 6.172.115 rupiah. Kita cek apakah benar. Oke, ini dibulatkan, jadinya sama. Kita beralih lagi ke bagian E dan G. Nah, di bagian E dan G ini adalah angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan. Penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran. Nah, di sini kita bisa melihat di 1771 bagian 2. 14A senilai 243, yang ini dimana didapatkan nilai tersebut dari perhitungan yang sudah kita lakukan pada kasus sebelumnya. Di mana kredit pajak yang kita masukkan di sini adalah senilai 36.400 juga. Oke, jadi PPh 25 yang dibayar adalah 946.466. Di Excel 955.377. Wah, ada yang berbeda. Mungkin di PPh terutangnya yang berbeda ya. 47.86453. Ya, benar. 47 kita bisa di adjust atau disesuaikan. 955.377 sudah sesuai dengan yang ada di Excel. Oke, sudah sesuai. Nah, di sini juga di nomor 15A juga sudah sama karena ini diambil dari PPh final formulir 1771 lampiran 4. Kita langsung klik simpan. Oke, kita langsung ke bagian H. Di bagian H yang diklik adalah kerugian fiskal tidak, transkrip kutipan elemen-elemen, laporan keuangan. Oke, ini sudah. Kita klik wajib pajak 30.04.2000 tanggal lapor SPT-nya karena ini tahun 2021, kita lapornya di tahun 2022. Oke, kita lapornya di bulan April sebelum 30 April. Kita lapor di tanggal 25 April. Ini bisa diklik simpan. Oke. Oke, selesai sudah hasil dari pengerjaan atau penginputan dari SPT manual Excel menuju SPT digital atau biasa kita sebut ESPT. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Audio Jungle.